Rusia telah menambah eskalasi penggunaan senjata hipersonik dalam perang di Ukraina. Pada 9 Maret lalu, Rusia menyerang hingga 6 titik di Ukraina menggunakan rudal Kinzhal ultra cepat. Rudal-rudal itu dikerahkan diduga karena satu-satunya yang bisa menembus sistem pertahanan udara Ukraina yang disuplai oleh NATO. Rudal Kinzhal menjadi bagian dari gelombang serangan 81 rudal dan drone, yang termasuk serangan besar yang pernah dilancarkan Rusia sepanjang agresi sejak akhir Februari 2022 lalu. Serangan yang menewaskan sedikitnya 6 warga sipil Ukraina itu dilakukan pada tengah malam dan dini hari, didahului aktivitas komunikasi penerbangan strategis Rusia. Aktivitas itu membekali pergerakan bomber 15 Tupolev Tu-95 MSBR dan rombongan Tu-22 M3 Backfire yang tak diketahui jumlah pastinya. Pesawat yang pertama hanya dapat membawa rudal jelajah jarak jauh seperti Kh-55 yang setara Tomahawk Amerika, sedangkan pesawat kedua bisa untuk serangan rudal jelajah maupun bom. Adapun ke-6 rudal jelajah hipersonik yang melesat pada malam dan dini hari itu adalah Kh-47M2 Kinzhal. Ini adalah rudal balistik yang diluncurkan dari darat tapi kemudian dimodifikasi untuk bisa meluncur dari jet tempur MiG-31 Foxhound. MiG-31 membawa Kinzhal ke ketinggian sebelum meluncurkannya mengikuti sebuah trayek balistik menuju targetnya. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengklaim Kinzhal mampu melesat sampai 10 Mach atau 10 kali kecepatan suara. Itu setara kecepatan 7.672 mil per jam atau 12.347 km per jam. Pada tahun 2018, media milik pemerintah Rusia melaporkan sudah ada 10 MiG-31 yang telah dimodifikasi untuk meluncurkan Kinzhal. Para komandan pasukan Ukraina mengakui sistem pertahanan mereka tidak dapat mencegat rudal Kinzhal, bahkan oleh sistem pertahanan rudal Patriot dan NASAM yang belum lama dipasok oleh NATO. Kinzhal memiliki karakter terbang tinggi sesaat setelah diluncurkan, lalu menukik cepat dan tajam ke target. Ini adalah pola terbang tak biasa. Profil terbang dan kecepatannya itu membuatnya sulit bagi sistem pertahanan udara Ukraina untuk menangkalnya. Kinzhal dilaporkan juga mampu bermanuver dalam kecepatan tinggi, membuatnya lebih mumpuni menghadapi segala kemungkinan cegatan. Terlebih lagi pada serangan 9 Maret, rudal-rudal datang dari berbagai arah, yaitu dari wilayah Kursk Rusia, Laut Kaspia, Azov, dan Laut Hitam. Rudal-rudal jelajah dan yang hipersonik datang dari wilayah Kursk, sedangkan rudal dari Laut Kaspia kemungkinan ditembakkan oleh armada kapal perang Rusia, Caspian Flotilla, sedangkan yang meluncur dari arah Laut Hitam diduga bersumber ke kapal selam listrik diesel Rusia Improv Kilo. Rusia menggunakan beragam persenjataan yang melesat dengan berbagai kecepatan dan ketinggian. Drone-drone kamikaze Shahid 136 yang dibeli dari Iran berhamburan di ketinggian rendah dengan kecepatan sekitar 115 mil per jam. Rudal jelajah yang diluncurkan dari laut dan udara juga berterbangan di ketinggian rendah tapi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi sekitar 550 mil per jam. Persenjataan hipersonik Kinzhal meluncur dari ketinggian 59.000 kaki. Dari serangan massal itu, pertahanan udara Ukraina harus belajar mengawasi ke berbagai arah untuk target-target yang terbang dalam berbagai ketinggian dan profil terbang berbeda. Rusia mungkin saja meluncurkan drone dan senjata hipersonik berbarengan mengarah ke pertahanan yang sama. Kabar baiknya untuk Ukraina dan NATO, Moskow tak lagi membuat Kinzhal. Pada November lalu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengklaim Rusia telah menggunakan 16 rudal Kinzhal dan memiliki hanya 42 lagi. Pasca serangan 9 Maret lalu, jika diklaim terbukti benar, stok rudal Kinzhal Rusia bersisa 36, dan Rusia dianggap tak mungkin mengerahkan seluruhnya untuk menyerang Ukraina, karena rudal berkemampuan nuklir itu menjadi senjata penting untuk melawan NATO.